A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bernafas, ya, sehingga kita bisa ketemu lagi melanjutkan cerita tafsir tematik kita terkait tema besar sihir milenial, ya. Tentu saja kita akan kaji kosakata-kosakata yang terkait dengan itu dan juga menanggapi fenomena yang terjadi di masyarakat sekitar. Mudah-mudahan kesempatan hidup yang sekali ini, segala sumber daya yang Allah titipkan kepada kita, baik itu berupa materi, ilmu, tenaga, kesempatan, waktu, energi, keluarga, sahabat, lingkungan, teman-teman, semuanya mudah-mudahan berkah dan bermanfaat, menyelamatkan dan membahagiakan kita fid dunya wal akhirah. Kita kembali kelak kepada Allah dalam keadaan radiyatan mardiyah, puas dan mendapatkan senyum Allah. Rekan-rekan sekalian, melanjutkan cerita kemarin, ya. Sekali lagi review sebentar bahwasanya kata yang sering diterjemahkan menjadi ular di dalam Al-Quran itu yang pertama adalah hayyah, yang kedua adalah thu'ban, hayyatun tas'a dan thu'banun mubin. Itu sering diterjemah langsung sama menjadi ular, ya. Kalau kita mengutip misalkan Quran Depak terjemahan itu ya ular. Kemudian kamus kecil-kecil Mahmud Yunus Al-Munawir, baik hayyah maupun thu'ban itu adalah ular. Nah, sebenarnya rekan-rekan sekalian, maknanya itu tidak hanya itu, ya. Kalau kita sekarang kita mencoba, ya, mencari makna hayyah, yang pertama hayyah, ya. Kita akan mencoba menelisik, mencari konteks-konteksnya, apa sebenarnya hayyah itu, apakah memang ular gitu toh, ya. Apa bedanya dengan thu'ban dan lain seterusnya. Ya, tentu saja kita pakai kamus yang biasa dipakai oleh para mufassir, salah satunya adalah Lisanul Arab, ya. Teman-teman bisa mengunduhnya di e-booknya, ya, online, saya kira banyak, ya, misalkan di wakfeya.com, ya, dan lain-lain, ya, itu insya Allah PDF-nya sudah banyak. Lisanul Arab itu karya Ibnu Mandur, ya. Ibnu Mandur ini orang yang lahir di Tunisia, kemudian wafat di Mesir itu sekitar tahun 1100-an Masehi, abad 11, abad 12-an Masehi, sekitar itu, ya. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita mengutip di situ kata hayyah itu menurut Lisanul Arab, ya, di situ ada beberapa makna sebenarnya, ya. Tidak hanya satu, ya, meskipun nanti coba akan kita lihat. Jadi yang pertama hayyah itu di sini sudah saya catat, ya. Hayyah itu bentuk tunggal, ya. Yang bentuk pluralnya adalah hayawat, ya. Hayyah itu dari kata hayyun sebenarnya, yang berarti hidup, ya. Sejatinya itu adalah hidup atau al-hayatu, ya kan. Kita juga tahu kata al-hayatu. Jadi kalau hayyun ini atau hayyah ini diambil dari kata hayyun itu, jadi hidup, ya. Ya, yang sering diterjemahkan ular itu, ya, sejatinya ada beberapa makna lagi. Nah, bentuk pluralnya adalah al-hayawat, ya, al-hayawat. Nah, di dalam hadis itu ada hayawat itu, jadi disebutkan seperti ini, diperbolehkan, tidak ada salah, tidak ada dosa membunuh hayawat. Jadi hayawat itu binatang-binatang atau hewan-hewan yang merusak, yang bisa mencelakakan, seperti kalajengking, ya, mungkin apalagi seperti tikus, ya,
pokoknya yang merusak. Itu hayawat, ya. Itu bisa diambil kata dari situ, ya. Atau misalkan reptil termasuk juga, ya. Itu membahayakan, misalkan bisa jadi salah satunya adalah ular, ya. Ular misalkan masuk kampung atau masuk rumah itu dibunuh tidak apa-apa menurut hadis tadi, ya. Jadi apa namanya, hayawat bentuk jamaknya itu. Nah, orang Arab juga itu ada yang membedakan memang, ya. Jadi bentuk muannasnya ataupun bentuk mudzakarnya, ya. Jadi hayyun atau hayyatun, hayyah. Jadi di situ kan ada tak marbutonya gitu, ya. Dalam bahasa Arab tuh memang kata itu ada kata yang perempuan, ada kata yang laki-laki, dikategorikan seperti itu. Jadi ada kata-kata yang muannats bahasanya itu, ada juga yang mudzakkar, ada yang feminin, ada yang maskulin. Lah, hayyah itu ada taknya kan, ya, hayyah itu. Itu sebenarnya orang-orang Arab itu tidak membedakan itu mudzakkar ataupun muannats, maskulin ataupun feminin, perempuan atau laki-laki jenisnya itu. Artinya hayyah itu juga bisa digunakan untuk laki-laki. Misalkan rajulun hayyah. Jadi laki-laki yang hayyah, yang hidup, ya. Mestinya kan rajulun hayyun seperti itu, ya kan? Rajulun hayyun. Ya kan? Nah, rekan-rekan sekalian, kemudian disebutkan juga hayyah itu, ya, untuk menunjuk apa namanya makna seperti ini. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya Nabi itu sholat asar. Nabi itu pernah sholat asar sedangkan matahari sedang hayyah. Ya, Nabi sholat asar pada saat matahari sedang hayyah. Nah, jadi maksudnya apa? Nabi sholat asar ketika matahari itu masih terang maksudnya. Ya, jadi masih ada kaitannya dengan dasar asal maknanya atau dasar maknanya itu yang hayyah, yang hidup itu. Maksudnya matahari yang masih hayyah, masih hidup itu. Artinya masih terang. Seakan-akan kalau matahari sudah terbenam atau sudah malam atau sudah mulai malam, itu mataharinya mayyit, mataharinya mati. Jadi matahari yang masih terang, matahari yang masih apa ya, masih terang, ya, enggak petang gitu, enggak gelap, enggak maghrib, maka disebut matahari yang hayyah, ya. Nah, itu rekan-rekan sekalian, itu makna yang berikutnya, ya. Nah, ada lagi makna lagi, misalkan bisa menunjukkan kabar, misalkan kaifa hayyatu ahlik, kaifa hayyatu ahlik, bagaimana kabar keluargamu yang masih hidup, maksudnya hayyatu ahlik, ya. Jadi lah, hayyah di sini menunjukkan menunjuk kepada keluarga yang masih hidup, itu hayyatu ahlik, ya. Ingat, jadi dari makna di sini sampai sini dulu kita bisa tahu, ya, bahwasanya hayyah itu bukan ular, langsung ular gitu. Ada banyak makna untuk mengartikan hayyah itu, bahkan ini masih secara hakiki atau makna hakikat, ya. Makna sebenarnya itu beberapa kan. Tadi matahari disebut hayyah, ya kan. Kemudian untuk menanyakan kabar atau keadaan keluarga seseorang, kaifa hayyatu ahlik misalkan, ya. Jadi dia bisa untuk menunjuk sesuatu yang banyak makna gitu, bukan hanya ular gitu, ya. Diambil dari kata yang hidup tadi. Nah, rekan-rekan sekalian, memang di dalam lisanul Arab itu memang salah satunya, ya, ada yang mengartikan, berpendapat bahwasanya hayyah itu memang berarti ular besar. Ada memang pendapat itu, ya. Menurut satu pendapat ada yang mengartikan hayyah itu ular besar yang diketahui.
Ada yang mengartikan memang seperti itu ya. Nah, rekan-rekan sekalian, kita coba lihat di sini ya. Ada beberapa makna lagi sebenarnya ya. Tadi misalkan tadi ada rojulun hayyah. Jadi rojulun hayyah sudah tadi dia menunjuk pada sesuatu yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi baik laki-laki bisa disebut hayyah, perempuan bisa disebut hayyah. Ra'aitu hayyan ala hayyatin, ra'aitu hayyan ala hayyatin, aku melihat hayyan laki-laki yang hidup ala hayyatin di atas perempuan yang hidup. Maksudnya menurut redaksi itu kalau disebutkan bahwasanya ra'aitu hayyan ala hayyatin, aku melihat laki-laki itu, ini pendapat ya, derajat laki-laki itu di atas derajat perempuan ya. Di sini maksudnya tidak ada bedanya antara hayyan yang laki-laki maupun hayyah yang untuk perempuan, laki-laki sama saja gitu maksudnya. Ya. Kemudian juga ada hadis dari Ibnu Umar bahwasanya seorang itu akan dimintai pertanggungjawaban atas hayyah keluarganya. Jadi seseorang itu akan dimintai pertanggungjawaban atas hayyah keluarganya. Lah hayyah di sini bisa mencakup semua orang atau sesuatu yang dia tanggung gitu. Termasuk hewan-hewan piaraannya, misalkan kucing, misalkan ikan ya, ikan arwana, ikan cupang gitu ya. Atau kelinci misalkan dan lain-lain. Orang, anaknya, istrinya, keluarganya, pokoknya keluarga yang menjadi tanggung jawab dia. Maka orang itu akan dimintai pertanggungjawaban hayyah keluarganya. Maksudnya di sini hayyah di sini yaitu keluarganya gitu. Ya. Jadi itu makna-makna yang lain gitu, tidak hanya makna ular. Ya. Nah, ada juga redaksi yang itu tadi kan hayyun atau hayyah yang diambil dari kata hayyan atau hayyun. Ya. Ada juga yang mengatakan hayyah itu diambil dari kata hawaitu. Jadi hawaitu ihtawa yahtawi. Jadi ihtawa yahtawi maksudnya itu tahtawi, terdiri dari gitu, berisi. Ya, hawaitu maksudnya hayyah itu diambil dari kata hawaitu. Jadi ain fi'ilnya itu bukan ya tapi wawu ya. Ain fi'ilnya itu kalau teman-teman belajar bahasa Arab itu kalau hayyun berarti ya, ain fi'ilnya adalah ya, tapi kalau hawaitu itu ain fi'ilnya adalah wawu. Ya. Itu artinya adalah padat atau berisi atau apa ya? Kalau orang Jawa mengatakan wungkul, jadi wungkul, ada isinya, padat. Kalau orang Madura biasa mengatakan bungkol. Ya, bungkol atau wungkul atau ada isinya gitu. Ya, jadi ada volumenya. Padat berisi. Jadi hawa itu bisa diambil dari kata itu. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, kalau kita simpulkan ya, secara sekilas bahwasanya sekali lagi kata hayyah itu sejatinya tidak hanya berarti ular ya, meskipun di dalam lisanul Arab itu ada yang mengartikan ular besar yang diketahui itu ada arti itu al-hanash ya, yaitu ular besar yang sudah diketahui ya, yang itu diambil sama dari kata hayyun yaitu hidup ya. Ingat di Al-Quran redaksinya kemarin apa? Fa'idha hiya hayyatun tas'a, maka tongkat Musa itu hayyatun tas'a adalah hayyah yang bergerak ya. Tas'a itu yang bergerak atau merayap cepat lah, bisa diartikan seperti itu. Maka lantas diartikan di Quran itu hayya itu menjadi ular gitu. Sekali lagi di situ redaksinya di dalam Al-Quran tidak ada kata tongkat itu, kata menjadi jumlah fi'liyah atau kalimat verbal itu tidak ada dalam redaksi Qurannya sendiri. Tongkat itu menjadi ular, enggak, kata menjadinya itu enggak ada. Ya, tetapi ini adalah jumlah ismiyah mubtada' khobar, yaitu fa'idha hiya hayyatun tas'a, maka pada saat itu tongkat Musa adalah hayyah yang bergerak cepat ya.
Maka kita tadi di lisanul Arab tuh arti hayyah itu tidak hanya ular sebenarnya, ya. Nanti kita tentu eksplorasi dulu kosakata-kosakata yang terkait itu, nanti kita bisa mengambil kesimpulan lebih gamblang atau lebih mantap lagi ya. Ya, tadi ada ya saya rekaskan lagi bahwasanya di situ hayyah itu bisa menunjuk pada matahari. Jadi matahari yang hayyah, matahari yang masih hidup maksudnya. Bukan matahari ular, bukan. Matahari yang ular gitu ya, enggak. Tapi matahari yang hayyah, matahari yang masih hidup. Kalau matahari yang terbenam itu disebut matahari yang mayyit atau matahari yang mati, ya. Kemudian juga bisa menunjuk pada keluarga, hayyatu ahlik. Bagaimana kabar keluarga kamu, ya. Kaifa hayyatu ahlik misalkan. Jadi dia menunjuk kepada maksudnya bagaimana sih hidup keluargamu itu. Maksudnya tanya kabar, baik-baik saja kah gitu ya. Nah, jadi di situ bukan maksud hayyatu ahlik bukan ular keluargamu, bukan. Nanti hayyatu ahlik bagaimana ular keluargamu, enggak gitu. Ya, jadi harus tahu konteksnya gitu ya. Harus tahu konteksnya itu. Jadi rekan-rekan sekalian, kesimpulannya sekali lagi bahwasanya hayyah itu tidak hanya berarti satu, berarti ular ya, meskipun di dalam lisanul Arab itu ada pendapat. Ini tentu saja pendapat ya. Bahwasanya hayyah itu adalah ular besar yang sudah diketahui katanya. Ya. Sekali lagi tentu saja kita mengambil makna-makna itu, kita mengumpulkan makna-makna itu, kemudian nanti kita bisa menerapkan makna-makna itu mana yang pas sesuai konteks yang ada. Ya. Sesuai konteks yang ada. Ingat, di dalam bahasa Arab sendiri, di dalam kaidah tafsir itu memang ada yang pertama, kalau kita menafsiri atau memahami Al-Quran itu, kita mengambil makna hakikinya, makna apa adanya, makna sesungguhnya. Ya, baru kalau tidak bisa dimaknai secara hakikinya, karena ada konteks. Karena ada konteks, karena ada keadaan, karena ada situasi yang membuat kita tidak bisa memaknai itu secara hakikinya atau secara tekstualnya. Tetapi kita harus melakukan takwil gitu. Jadi harus melakukan pengalihan makna dari makna satu ke makna yang lain karena ada konteks yang membuat kita, mengharuskan kita untuk memaknai secara majas, ya. Memaknainya secara kontekstual itu. Maka makna-makna yang ada di dalam lisanul Arab tadi kita ambil gitu, ya. Kemudian kita paskan sesuai konteksnya. Tentu saja sekali lagi, kalau bisa dimaknai secara hakikinya, ya kita maknai secara hakiki ayat Quran itu. Tetapi kalau memang tidak bisa, maka kita boleh diperbolehkan untuk melakukan takwil. Jadi takwil itu mengalihkan makna satu ke makna yang lain karena ada konteks, ada korinah yang membuat kita harus memaknainya secara kontekstual, secara majasi, dan lain seterusnya. Maka memang di dalam memaknai hadis maupun memaknai tafsir Al-Quran itu tidak cukup hanya tekstual langsung diambil kesimpulan, nggak cukup. Jadi harus dilihat konteksnya, konteks bahasanya, ya kan? Kemudian juga konteks makronya, ya, konteks makro pada saat Al-Quran itu turun, bagaimana konteks situasi budaya orang-orang Arab pada saat itu. Maupun konteks mikronya namanya, ataupun yang disebut dengan asbabun nuzul bisa juga, ya. Nah, itu masih konteks, jadi masih konteks dulu, masih konteks abad ke-7. Kemudian kita kontekskan dengan masa sekarang karena Quran itu sholihun likulli zaman wa makan. Quran ini untuk kita dan masa depan kan, bukan ke belakang terus arahnya itu, tapi untuk sekarang. Quran itu untuk sekarang dan masa yang akan datang. Ya, jadi sekali lagi itulah makna hayyah ya dalam lisanul Arab. Nanti ini sekilas ada juga bahwasanya orang Arab itu, bocorannya ini ya, orang Arab itu menggunakan kata hayyah ya itu untuk tamthil, untuk permisalan-permisalan. Itu orang Arab biasa menggunakan kata ular untuk makna-makna tamthiliyah. Yang tadi saya ceritakan adalah makna-makna hakiki ya, makna hayyah, makna sesungguhnya yang bisa dipakai pada konteks-konteks yang menyertainya.
Nah, insya Allah di pertemuan yang datang kita akan melihat diceritakan dalam lisan Arab itu juga bahwasanya makna hayyah itu secara tamfiliyahnya. Bagaimana orang Arab menggunakan kata hayyah untuk makna-makna tamfiliyah atau makna-makna majas. Oke, teman-teman sekalian, itu yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Akhiru da'wahum anilhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.